Ketika ini anak domba dibawa keluar, si ibunya teriak-teriak, itu tandanya dia itu udah merasa sayang sama anaknya. Tapi yang terjadi, anaknya tidak bisa menyusu kepada puting induk dikarenakan perlakuan yang punya langsung ngasihin dot, sehingga dia menganggap bahwa dot adalah ibunya. Jadi puting ibu dia tidak mengenali. Seperti itu nih akibat dari awalnya yang salah memberi tindakan yang seharusnya didiamkan begitu saja, ini malah dikasih dot, sehingga dia tidak paham bahwa puting ibu itu ada begitu. Ya, akibatnya terpaksa harus didot. Yang harus tahu bahwa dot itu kualitas susunya tidak lebih baik daripada susu induk, guys. Jadi hati-hatilah, jangan sampai tindakan ini dilakukan apabila ada posisi induk yang tidak mau menyusui. Itu bukan berarti dia itu tidak mau, melainkan belum mau begitu, guys. Biasanya ini terjadi kepada indukan yang darah-darah, guys, yang baru melahirkan satu kali begitu. Jadi dia itu kalau melahirkan ya masih belajar begitu. Jadi posisi ini yang punya harus responsif, guys. Jadi sabar. Nah, di asong-asong atau di talian sukuna misalkan, guys, sebelah lah, lihat di YouTube sebelumnya itu sudah dibahas mengenai permasalahan seperti ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, guys. Ini program bully nih, gara-gara dibully sama induknya. Ini salah teknik. Kadio be. Ini gara-gara salah teknik, guys. Jadi ketika dia lahir teh seharusnya kan didiamin begitu saja. Nah, ini gara-garanya si anak domba teh dielapan, dicabak dan sebagainya, guys. Jadi ku indungna teh teu diaku. Akibatnya langsung dikasih dot. Jadi sekarang dia tidak mau menyusui ibunya meskipun diasong-asong tetap tidak nyedot, guys. Nah, ini akibat dari pada domba yang dikasih dot sejak lahir. Jadi kalau bisa nanti itu ya, kalau belum terlambat, jangan memberikan dot kepada anak domba apalagi ada ibunya begitu. Nah, kecuali kalau ibunya meninggal, apa boleh buat, guys. Atau kita bisa menyediakan susu kolestrum atau susu domba orsinilan begitu, guys. Jadi pengembangannya banyak. Jadi ketika anak domba hadir be berang pancing, guys, dia jadi nuturkeun tuh. Jadi dia menganggap dote ibunya, guys. Jadi sudah tidak mau lagi datang ke ibunya. Nah, ini karena udah kenyang barangkali, soalnya ini udah habis tuh. Saya juga ini yang ada aja karena lagi pesan ke Shopee belum datang, nggak tahu ini bertahan atau enggak. Yang jelas ini 2, satunya lagi sudah mati, guys. Karena ini kesalahan yang diparokkan itu, yang saya itu kan domba teh diparokkan. Nah, ini katanya tidak sanggup cenah karena tidak mau menyusui ibunya. Jadi kronologisnya domba teh pas lahir teh bukan dikasihkan sama ibunya, melainkan dikasih dot ini. Jadi dia menganggap bahwa ini adalah ibunya begitu, guys. Ya, efeknya kan jadi susah. Sekarang saya pusing, jadi ini dibully sama ibunya. Dia juga membuli diri sendiri, tidak mau nyusu sama ibunya, guys. Ini udah ke seminggu, guys, gak tahu nih. Saya juga sekarang ini mau dijual saja karena ribet. Jadi harus 4 jam sekali ngasih susu dan tidak ada jaminan hidup begitu. Kalau ada jaminan mah alias 100% bakal hidup mah saya nggak apa-apa. Kalau ini mah saya sudah menyaksikan banyak kematian, guys. Kalau harus diberitakan mah wah banyak lah, nggak tahu berapa lah. Dari dulu sampai sekarang itu mungkin udah 30 lebih itu kematian-kematian diawali dari anakan domba. Jadi saya gak mau lagi urusan-urusan yang rumit-rumit seperti itu, sebaiknya dihindari, guys, bukan dijalani. Seperti halnya kita
mengetahui penyakit domba itu sebenarnya bukan penyakitnya yang harus diulik, melainkan penyebabnya. Jadi kita menjauhi lah begitu. Nah ini juga akibat dibully sama ibunya gara-gara kesalahan teknik awal begitu guys. Nah ini ibunya guys, kita kasihkan ya. Sebenarnya ibunya itu manggil-manggil terus, manggil-manggil. Nah ini manggil-manggil, jadi kasihan. Jadi jangan kalau ada domba-domba yang lahir langsung dikasih dot naon teh, jadi pusing ke orang tuh. Ini ibunya biasa-biasa guys, cuman dianya gak mau nyusu, diasong-asongin tuh nyedot guys, malahanan jadi ibunya juga jadi getek sorangan, jadi seperti itu guys. Nah ini kesalahan diawali dari awal dia melahirkan, dicabakan guys, jadi diame-ame mungkin tidak diaku sama ibunya, kemudian diinisiatif dia takut mati katanya dikasih dot, padahal secara penelitian itu kan si domba lahir itu 2 hari gak makan juga gak apa-apa, karena kan di ari-arinya itu, nah di bawah itu kan ada ari-ari panjang, nah itu justru itu adalah simpanan makanannya begitu. Jadi ketika bayi domba lahir si ari-ari teh nanti kan jadi kering sendiri. Nah setelah kering putus, nah itu tersimpan sisa makanan begitu guys. Itu dapat bertahan 2 hari bahkan 4 hari juga bisa bertahan. Nah ketika sudah 2 hari otomatis si ibunya juga mempersiapkan air susu begitu guys. Setelah nah ini kan kencing, kalau bayi domba umur 4 hari 5 hari gak akan kencing dan berak-berak guys, karena memang tidak ada yang harus kencing kan, tidak ada makanan yang masuk. Nah ini mah berhubung tidak normal, saya juga tidak tahu nih, gara-gara dikasih susu biasa begitu guys, jadi tidak disarankan lah. Nah ini kembali lagi tadi ya, jadi si ari-ari teh sebenarnya adalah cadangan makanan. Nah setelah cadangan makanannya habis baru dia akan meronta-ronta ingin susu begitu guys. Nanti susu itu si ibu nanti kan gak gejretnya, tapi karena terus menerus nantinya akan memberikan secara alamiah begitu guys. Jadi ketika si induk domba biasanya itu di darah begitu ya persoalannya, ketika anaknya mau menyusui teh dia seolah-olah tidak sayang begitu, jadi getek gitu di tengar gitu guysnya, di semut ku kaki nate disepak, tetapi lama kelamaan akan timbul kasih sayang dari ibunya karena melihat anaknya dijungkir. Oke guys, dia tetap melihat, setelah melihat kan lamun orang menyamat, aduh kunaon. Nah seperti itu guys. Jadi lambat laun karena keduanya interaksi, jadi si anak domba teh terus aja ngikuti meskipun tidak mau, terus aja, nanti jangan kecuri juga begitu, 1 atau 2 detik kemudian itu kecuri juga nanti. Jadi lambat laun tungtung nama bisa menyusui begitu guys. Kalau misalkan untuk para peternak yang sudah tahu kalau posisi seperti itu biasanya di akalan guys. Jadi biasanya misalkan ya diangkat kakinya gitu guys. Jadi teori-teorinya teh banyak, atau praktek-prakteknya teh ada cara-cara tertentu lah, misalkan dipegang kakinya sebelah yang belakangnya bagian kanan atau bagian kiri digantung, atau gimana lah caranya, banyak di YouTube lain juga. Jadi judulnya teh cara menanggulangi indukan yang susah menyusui atau sulit menyusui, seperti itu guys. Jadi jangan langsung kita itu ngasihin dot. Nah kalau si anak domba yang baru lahir dikasih dot, ya otomatis dia langsung pingin nyusu ke dot itu. Tapi akibatnya ada 2, 1 ibunya terus-terusan tidak mau menyusui, kedua dianya juga, si anak dombanya juga tidak bisa lagi menyusui karena menganggap bahwa ibunya adalah dot begitu guys. Maklum domba teu boga otak guys ya, tungtung nanti jadi susah seperti saya ini. Pengalaman yang sudah itu ya, jadi memilihkan pisan guys.
Jadi 50-50, kadang hidup kadang enggak begitu. Beda sama domba-domba yang dihasilkan oleh atau anakan-anakan yang disusui sama ibunya, hampir semuanya hidup guys, seperti yang punya saya ini nih. Yang ada di kandang ini semuanya tidak ada masalah guys. Yang lainnya juga di tempat kandang yang lain yang ada di kandang yang kedua di Paneresan itu ya, tetap tidak ada kematian guys, gitu guys. Nah, jadi pada pelajarannya jangan sampai tindakan ngasihkan dot itu dijadikan solusi dulu begitu. Itu solusi ngasihkan dot itu adalah solusi terakhir apabila induknya meninggal begitu guys. Kalau masih air susunya kecil dan air susunya bagaimana, itu bisa diakalin dengan cara ya mungkin diurut si ininya, si puting susunya, kemudian si kolesterumnya itu yang kental itu yang pertama harus dikasihkan itu dimasukin ke mulutnya. Dengan cara bagaimana lah, nah dikumpulkan heula terus dimasukin ke pet terus disuntikan gitunya ke mulutnya secara oral, atau mungkin juga di talian guys, pokoknya harus disusukan begitu, nantinya juga akan normal begitu ya. Berdasarkan pengalaman dari 10 indukan saya melahirkan pertama kali, hampir kerumitannya seperti itulah, karena kalau darah-darah ya seperti itu begitu guys. Ya segitu dulu, mudah-mudahan jadi solusi buat saudara-saudara yang mengalami permasalahan mirip-mirip seperti kita ini guys di Arjeta Farm. Mudah-mudahan dapat memberikan ilmu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.